Anak-anak masih ada yang ingat apa itu teks narasi? Good. Teks narasi adalah teks yang memaparkan suatu karya atau karangan yang di dalamnya terdapat plot atau alur. Dan juga di dalamnya terdapat konflik dan juga penokohan. Biasanya teks narasi bersifat imajinatif atau fiksi, jadi berupa karangan hasil imajinasi kita. Struktur teks narasi. Anak-anak ada yang tahu ada berapa struktur dari teks narasi? Good, ada 4 struktur dari teks narasi. Yang pertama, orientasi atau perkenalan mengenai tempat, mengenai penokohan, dan juga mengenai tokoh-tokoh yang lain dan watak dari tokoh tersebut. Kemudian, struktur yang kedua yaitu komplikasi atau pengenalan konflik. Jadi pada bagian ini mulai muncul ada konflik. Struktur yang ketiga yaitu resolusi atau jalan keluar dalam penyelesaian sebuah konflik. Jadi diawali dengan orientasi, perkenalan, kemudian komplikasi atau pengenalan konflik, munculnya konflik, kemudian yang ketiga resolusi yaitu jalan keluar konflik. Dan bagian yang terakhir atau yang keempat yaitu koda atau ending. Jadi akhir dari cerita. Biasanya menjelaskan dua kemungkinan, yaitu yang berakhir bahagia dan yang berakhir sedih. Seperti itu. Jelas ya? Struktur dari teks narasi ada 4. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau ending. Jenis-jenis teks narasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Nah, berdasarkan kesesuaian di dunia nyata, teks narasi dibedakan menjadi 2. Teks narasi total dan teks narasi irisan. Teks narasi total menceritakan tentang suatu karangan mengenai kisah-kisah yang fiksi, jadi tidak terjadi di dunia yang nyata. Kemudian yang kedua yaitu teks narasi irisan. Nah, pada teks ini menceritakan tentang cerita fiksi, tetapi penggunaan nama-namanya menggunakan nama-nama yang biasa kita jumpai pada kehidupan nyata. Kelihatan ya bedanya? Jika teks narasi total itu benar-benar pure fiksi, jadi tidak terjadi di dunia nyata, baik itu kisahnya, penokohannya, dan nama-nama dari tokohnya. Tetapi yang teks narasi yang irisan itu berarti dia kombinasi. Jadi ceritanya atau jalan ceritanya itu merupakan cerita yang fiksi atau imajinasi, tetapi penggunaan nama-nama seperti nama penokohan, kemudian nama tempat itu menggunakan nama-nama yang terjadi di dunia nyata. Jenis teks narasi yang kedua yaitu berdasarkan latar. Dibedakan kembali menjadi 2, sezaman dan lintas zaman. Teks narasi yang sezaman itu menjelaskan teks atau karangan atau sebuah cerita yang terjadi pada satu periode waktu. Artinya menjelaskan satu periode waktu tersebut tertentu, satu waktu tertentu. Berbeda dengan yang lintas zaman. Kalau yang lintas zaman kebanyakan menceritakan tentang flashback atau cerita masa lalu. Jadi yang sudah terjadi di tahun-tahun yang sebelumnya, entah itu puluhan tahun yang lalu, entah itu ratusan tahun yang lalu. Jadi seperti itu ya bedanya. Yang sezaman itu satu waktu, tapi kalau yang lintas zaman itu menceritakan cerita-cerita masa lalu kemudian dikombinasikan dengan zaman sekarang. Jelas ya anak-anak hebat? Langkah-langkah penulisan teks narasi sendiri ada 5. Yang pertama, menentukan ide. Yang kedua, menentukan penokohan atau kita mulai menciptakan tokoh. Yang ketiga, menentukan alur. Yang keempat, menentukan latar. Latar di sini bisa berupa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mulai menulis. Jadi setelah kita menentukan ide, menentukan tokoh, menciptakan alur, kemudian menciptakan latar atau menentukan latar, kita baru bisa memulai menulis. Itu ya, anak-anak hebat, review materi teks narasi pada kali ini. Nah, tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak pasti sudah paham ya? Jika anak-anak masih ada yang terjebak, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda S. Marilah kita akhiri pembelajaran
Before we close our